Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valensidana Erlita dengan NIM 2105121405 dari kelas Sistem Informasi 2021A Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang standarisasi jaringan komputer. Sebelum itu, apa itu pengertian standarisasi? Standarisasi merupakan sebuah aturan atau protokol yang harus dipatuhi dan digunakan agar semua hal atau pekerjaan berjalan dengan baik atau lancar. Standarisasi jaringan komputer yang pertama yaitu model OSI. OSI atau singkatan dari Open System Interconnection, diciptakan oleh International Organization for Standardization atau disingkat ISO, yang menyediakan kerangka logika terstruktur bagaimana proses komunikasi data berinteraksi melalui jaringan. Model OSI terdapat 7 lapisan seperti gambar di bawah ini. Lapisan ke-7 yaitu application, lapisan ke-6 presentation, lapisan ke-5 session, lapisan ke-4 transport, lapisan ke-3 network, lapisan ke-2 data link, dan lapisan pertama yaitu physical. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam pengertian tiap lapisan. Yang pertama, pengertian lapisan application. Layer application menjelaskan spesifikasi untuk lingkup di mana aplikasi jaringan berkomunikasi dengan layanan jaringan. Layer ini berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi dengan fungsionalitas jaringan, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan, dan kemudian membuat pesan-pesan kesalahan. Selanjutnya yaitu protokol di layer application. Ada 9, yang pertama yaitu HTTP atau singkatan dari Hypertext Transfer Protocol. Protokol ini digunakan untuk mentransfer dokumen dan web dalam sebuah web browser melalui www. Yang kedua ada FTP atau singkatan dari File Transfer Protocol. Protokol ini untuk mentransfer file komputer antar mesin-mesin dalam sebuah jaringan. Yang ketiga ada NFS atau singkatan dari Network File System. Protokol ini untuk mengakses file melalui jaringan dengan cara yang sama dengan penyimpanan lokal yang diaksesnya. Selanjutnya ada DNS atau singkatan dari Domain Name System. Protokol ini untuk memberikan suatu nama domain pada sebuah alamat IP agar lebih mudah diingat. Yang ketiga yaitu Post Office Protocol, kepanjangan dari POP3. Protokol ini untuk mengambil mail dari suatu mail transfer agent yang akhirnya mail tersebut akan didownload ke dalam jaringan lokal. Selanjutnya yaitu ada MIME, yaitu kepanjangan dari Multipurpose Internet Mail Extension. Protokol ini untuk mengirim file binary dalam bentuk teks. Selanjutnya ada SMB, kepanjangan dari Server Message Block. Protokol ini untuk mentransfer server file ke DOS dan Windows. Selanjutnya ada NNTP atau kepanjangan dari Network News Transfer Protocol. Protokol ini untuk menerima dan mengirim newsgroup. Selanjutnya ada DHCP atau singkatan dari Dynamic Configuration Protocol, yaitu protokol layanan yang memberikan nomor IP kepada komputer yang memintanya secara otomatis. Selanjutnya lapisan presentation. Layer presentation ini berfungsi untuk mentranslasikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Protokol layer presentation ada 3. Yang pertama yaitu Telnet. Telnet merupakan protokol untuk mengakses remote masuk ke suatu host. Data berjalan secara lain teks. Selanjutnya ada SMTP,
yaitu protokol yang digunakan dalam pengiriman email di internet atau untuk mengirimkan data dari komputer pengirim email ke server email penerima. Selanjutnya ada SNMP, yaitu protokol yang digunakan dalam suatu manajemen jaringan. Selanjutnya ada lapisan session. Lapisan ini berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, atau dihancurkan. Selain itu, di lapisan session ini juga dilakukan resolusi nama. Protokol di layer session ada 6. Yang pertama yaitu NetBIOS, yaitu digunakan sebagai penyiaran pesan-pesan. Maksudnya memungkinkan user mengirim pesan tunggal secara serempak ke komputer lain yang terkoneksi. Selanjutnya ada NetBEUI atau singkatan dari NetBIOS Extended User Interface, berfungsi sebagai NetBIOS, tetapi dikembangkan dengan menambahkan fungsi agar bekerja dengan beragam perangkat lunak dan perangkat keras. Selanjutnya ada ADSP atau singkatan dari AppleTalk Data Stream Protocol, digunakan untuk memantau aliran data di antara dua komputer dan untuk memeriksa aliran data tersebut tidak terputus. Selanjutnya ada PIP atau Printer Access Protocol, untuk mengakses pada jaringan AppleTalk dan untuk mengendalikan bagaimana pola komunikasi antar node. Selanjutnya ada SPDU yaitu Session Protocol Data Unit, berfungsi mendukung hubungan antara dua session service user, dan yang terakhir ada RCP. Selanjutnya lapisan transport. Lapisan ini berfungsi untuk memecah data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima. Selain itu, pada lapisan transport juga membuat sebuah tanda paket diterima dengan sukses atau acknowledgement dan mentransmisikan ulang terhadap paket-paket yang hilang di tengah jalan. Protokol layer transport ada 2, yaitu TCP dan UDP. TCP singkatan dari Transmission Control Protocol, yang menyediakan layanan penuh lapisan transport untuk aplikasi. Sedangkan UDP singkatan dari User Datagram Protocol, protokol connectionless dan process to process yang hanya menambahkan alamat port, checksum error, kontrol, dan panjang informasi data pada layer di atasnya. Selanjutnya lapisan network. Lapisan ini berfungsi untuk mendefinisikan alamat-alamat IP, membuat header untuk paket-paket, dan kemudian melakukan routing melalui internet networking dengan menggunakan router dan switch layer 3. Protokol di lapisan network ada 5. Yang pertama IP atau singkatan dari Internet Working Protocol, digunakan untuk mentransportasikan data dalam paket disebut datagram. Selanjutnya ada ARP atau Address Resolution Protocol, digunakan untuk mengetahui alamat IP berdasarkan alamat fisik dari sebuah komputer. Selanjutnya ada Reverse Address Resolution Protocol, digunakan untuk mengetahui alamat fisik melalui IP komputer. Selanjutnya ada ICMP yaitu Internet Control Message Protocol, digunakan untuk mengirim notifikasi datagram yang mengalami masalah pada hostnya. Lalu ada IGMP atau Internet Group Message Protocol, digunakan untuk memberi fasilitas message yang simultan kepada grup penerima. Selanjutnya ada lapisan data link. Lapisan ini berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Selain itu, pada level ini terjadi koreksi kesalahan, flow control, penyelamatan perangkat keras, dan menentukan bagaimana perangkat-perangkat jaringan seperti hub, bridge, repeater, dan switch dapat beroperasi. Protokol di lapisan data link yaitu ada 2, ada PPP atau Point-to-Point Protocol, protokol yang digunakan untuk point-to-point pada suatu jaringan. Lalu ada SLIP atau Serial Line Internet Protocol, protokol yang digunakan untuk menyambung serial. Dan lapisan pertama yaitu Physical, berfungsi untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, metode pensinyalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan, dan topologi jaringan dan pengabelan.
Layer ini tidak mempunyai protokol yang spesifik. Layer fisikal bertanggung jawab atas proses data menjadi bit dan mentransfernya melalui media seperti kabel dan menjaga koneksi fisik antar sistem. Pada layer ini hanya mengirimkan bit-bit data. Selanjutnya yaitu standarisasi jaringan model TCP/IP. Model TCP/IP atau singkatan dari Transmission Control Protocol atau Internet Protocol merupakan suatu standar komunikasi yang dapat digunakan untuk bertukar data antar komputer oleh suatu komunitas yang tergabung melalui jaringan internet. Model TCP/IP terdiri dari 4 lapisan seperti gambar di bawah ini. Yang pertama yaitu lapisan application, transport, internet, dan juga network. Lapisan application merupakan lapisan yang paling dasar dari sebuah protokol TCP/IP dan memiliki kontak langsung dengan pengguna. Lalu lapisan transport berfungsi untuk menjembatani transportasi pemindahan data antar komputer. Pada lapisan ini ada 2 jenis protokol yang sering digunakan yaitu UDP dan juga TCP. Selanjutnya ada lapisan internet. Lapisan ini digunakan oleh protokol TCP/IP untuk melakukan pengelamatan dan routing paket data antar host-host di jaringan komputer berbasis TCP/IP. Lalu ada lapisan network, yaitu lapisan yang digunakan untuk mengonversi protokol menjadi sebuah IP address yang berguna untuk memasangkan antar komputer pada jaringan. Sekian presentasi yang bisa saya berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.